Oke, halo. Kita tadi sudah membahas tentang seed treatment ya. Sekarang kita mau membahas tentang bagaimana sih proteksi atau pencegahannya itu ketika sudah masuk penyimpanan ya. Oke. Nah, ini adalah gambar Cytophilus granarius atau sering disebut grain weevil ya atau serangga padi-padian ya, biji-bijian. Oke. Nah, Pak, kok kenapa sih yang kita bahas ini serangga, Pak? Bukan pengganggu lainnya kayak virus, bakteri, dan lain-lain ya. Ah, pada dasarnya, perusak utama di dalam penyimpanan benih itu adalah serangga ya. Jadi ya ini penyakit utamanya dalam penyimpanan benih gitu. Jadi kita akan lebih berfokus pada serangga ya. Oke. Kerusakan apa aja sih yang bisa didatangkan dari serangga di ruang penyimpanan? Pertama, itu adalah perusakan atau gangguan pada perkecambahan atau germinasi ya. Kalau dia merusaknya baru level endosperm gitu ya, bukan embrionya, maka menghasilkan daya kecambah yang rendah gitu ya. Pak, gimana kalau masih bisa tumbuh nggak yang seperti ini? Iya, dia masih bisa berkecambah ya, tapi ya tidak ada jaminan si benih yang sudah rusak endosperma ini bisa tumbuh dengan sehat ya. Jangan-jangan umurnya juga tidak panjang. Nah, kerusakan berikutnya yang lebih parah itu adalah embrionya sampai rusak gitu, diserang sama serangga ini, dimakan sampai embrionya ya. Dia tidak bisa tumbuh lagi alias mati ya. Nah, serangga ini juga dia bisa mengundang ya perusak lainnya. Jadi dia bisa saja membawa spora jamur ya ke dalam si ruangan penyimpanan benih tadi, sehingga ya menambah banyak gitu ya penjahat-penjahat di dalam penyimpanan benih kita. Tadi sudah merusak perkecambahan, dia juga bisa merusak bobot ya, bobotnya, beratnya gitu, secara produktivitas ya gitu. Jadi kita lihat situ ada gambar ya, benih yang bolong-bolong itu yang bagian bawah, oke. Nah, kalau ada bagian benih yang hilang, bolong-bolong dimakan oleh serangga, artinya apa? Bagian dari si benih tadi sudah tidak utuh lagi ya. Jadinya berat dari si benih juga akan susut ya secara akumulasi. Paham ya? Oke. Ketiga, si serangga tadi itu bisa mendatangkan yang namanya panas metabolis. Oke. Apa Pak efeknya merusaknya panas metabolis itu atau metabolic heat ya? Oke. Seperti kita tahu, namanya makhluk hidup itu kan bermetabolisme ya. Benih itu makhluk hidup ya, dia hidup ya. Oleh karena itu dia juga melakukan metabolisme walaupun lambat di dalam penyimpanan. Nah, dia mengeluarkan panas juga karena dia bermetabolisme ya. Pernah merasakan tangan kalian dimasukkan ke dalam tumpukan beras yang baru dipanen atau baru diproses, itu akan terasa hangat ya. Oke. Nah, tidak hanya benih di penyimpanan itu, panas metabolis itu bisa berasal dari serangga sang penyusup tadi ya. Nah, sudah ada dua di sumber panas metabolisnya, dari si benih itu sendiri ditambah lagi dari si serangga gitu. Nah, panas metabolisme dari organisme di dalam penyimpanan ini pada akhirnya nanti dia akan meningkatkan kelembaban di dalam penyimpanan gitu. Kan ada air ya di udara, ada panas jadinya lembab gitu. Nah, setelah terjadi lembab tersebut, bagaimana misalkan di penyimpanan itu ternyata ada spora jamur yang dibawa sama serangga. Artinya si jamur tadi akan bertumbuh dengan baik di dalam penyimpanan. Jadinya dia ikut-ikutan merusak benih yang kita simpan. Oke, paham ya? Nah, serangga itu datangnya dari mana aja sih Pak sebenarnya kok dia bisa sampai di gudang? Ya, pertama dia bisa datang jauh sebelum penyimpanan itu dilakukan gitu. Artinya dia ketika di lahan dia menempel di benih yang belum dipanen ya. Biji-biji jagung misalkan sudah ada nempel serangga di situ atau telurnya di situ. Lalu dia ikut dipanen, ikut diprocessing. Mungkin karena processingnya kurang bagus ya, jorok ya, sehingga dia terbawa sampai ke dalam penyimpanan gitulah. Itulah mengapa penting sekali ya namanya pengendalian hama penyakit, serangga dan lain-lain itu ketika masa budidaya itu
sangat digencarkan gitu kan. Jadi ya sudah rahasia umum ya kalau dalam produksi benih itu menggunakan namanya pestisida itu besar-besaran ya. Karena memang fungsinya untuk meniadakan kehadiran dari si pengganggu-pengganggu tersebut gitu ya. Bahaya kalau sampai dia ikut terproses lalu masuk ke dalam kemasan benih lalu sampai terjual ke petani. Dia bisa merusak citra dari perusahaan tempat kalian bekerja ya, misalkan seperti itu, bisa bahaya. Dua, selain dia memang datang jauh hari sebelum masuk ke gudang atau sebelum pasca panen, si serangga tadi itu bisa datang ketika si benih kita itu memang sudah berada di gudang. Bagaimana caranya Pak? Ya macam-macam. Bisa dia pindah dari lahan ya, karena serangga kan banyak yang punya sayap ya. Dia bisa terbang lalu masuk ke ruang penyimpanan gitu. Lalu dia juga bisa bersembunyi ya, sudah masuk lalu dia bersembunyi dia bisa di celah-celah bangunan gitu ya. Atau serpian material bangunan kayak serpian kayu atau di bekas-bekas cat yang mengelupas gitu ya. Bisa juga dia bersembunyi di mesin-mesin yang ada di dalam ruangan penyimpanan itu ya. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting sekali ya namanya kita menjaga kebersihan dari gudang itu ya. Nah, kita tadi sudah membahas dari mana sih datangnya si serangga tadi ya. Bisa dari sebelum pemanenan ataupun ketika sudah penyimpanan ya, dia berasal dari luar, lalu si gudang kita itu kurang terawat atau kurang dipelihara dengan baik sehingga menjadi sarang dari si serangga gitu ya. Nah, ketika dia sudah memasuki ruangan penyimpanan ya, si serangga tadi kan bisa beranak binak ya. Dia ketemu jodohnya di situ. Lalu dia beranak binak, mungkin cuma puluhan lalu bisa menjadi ratusan bahkan lebih ya. Mulai daya merusaknya menjadi semakin tinggi ya. Nah, ketika dalam penyimpanan, faktor-faktor apa sih yang bisa meningkatkan tingkat reproduksi dari serangga-serangga ini gitu kan? Kan kalaupun dia masuk ke ruangan penyimpanan, kan kita kan idealnya ingin mereka tuh tidak berkembang biak lah kalau bisa ya. Kalaupun dia berkembang biak ya jangan banyak-banyak kan. Idealnya kan seperti itu. Nah, kalau sampai mereka berkembang biak banyak kan itu bisa berbahaya ya. Nah, faktor apa aja sih yang bisa meningkatkan daya reproduksi mereka itu sehingga nanti kerusakannya menjadi semakin parah di penyimpanan? Pertama, itu adalah faktor dari temperatur gitu. Nah, serangga itu dia biasanya memiliki range atau interval temperatur spesifik untuk masing-masing spesies ya. Misalkan untuk di daerah Mediterania atau kayak subtropis itu ya, di suhu 20 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius, dia menyukai temperatur tersebut untuk melakukan perkawinan. Musim kawinnya nih ketika temperatur yang seperti itu. Kalau di daerah tropis, biasanya musim kawinnya itu mereka suka melakukannya di temperatur 32 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Kira-kira seperti itu. Nah, kita kan sudah tahu tuh ya musim kawin mereka, masa-masa kawin mereka tuh mereka sukanya seperti apa. Nah, kalau sudah tahu seperti ini berarti kan kita harus mengatur temperaturnya ya. Kita bikin sedemikian rupa agar tidak disukai oleh si serangga ya. Kira-kira seperti itu. Faktor pertama peningkatan multiplikasi serangga itu adalah temperatur. Ingat itu. Nah, kedua adalah kelembapan atau RH ya, relative humidity, dan kadar air ya, moisture content. Oke. Kadar air benih dan relative humidity itu saling mempengaruhi satu sama lain. Itu prinsipnya. Oke, ingat-ingat itu. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang jamur ya. Oke, tentang jamur itu bisa meningkat karena adanya kelembapan ya. Nah, kelembaban di udara di dalam penyimpanan itu bisa dipengaruhi dari si benih yang ada di dalam penyimpanan itu ya. Pak, kita sebenarnya membahas apa sih sebenarnya? Nah, oke. Kita baca dulu ya teksnya itu ya. Bila benih di dalam kemasan kecil seperti karung, oke ya.
maka relative humidity di kemasan akan dikendalikan oleh kadar air si benih gitu. Jadi kelembapan di udaranya itu, kalau misalkan hanya ada di dalam kemasan kecil kayak karung atau plastik, maka udara di sekitar karung itu, karena kan kecil ya, kemasannya kecil, itu dipengaruhi sama si benihnya. Pernah ngelihat kayak uap air di dalam plastik misalkan itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, lawannya, kalau benih itu di dalam ruangan yang luas, ruang penyimpanan yang luas, maka si benih tadi yang dikendalikan oleh relative humidity atau kelembaban udara di ruang penyimpanan gitu. Misalkan di ruangannya tuh RH-nya tuh ya rendah gitu, kering, maka si benihnya tuh bisa ikut-ikutan kering gitu. Bukan gara-gara ada di benih di situ lalu udaranya menjadi lembab. Biasanya yang kalah itu adalah si benihnya. Kalau di ruangan yang luas, dia mengikuti bagaimana RH-nya si udara di ruangan penyimpanan. Ya. Nah, secara garis besar ya, RH 70% itu biasanya itu ambang batas ya untuk mencegah serangan fungi ya. Karena kan kita nggak mau ya RH-nya itu berpotensi untuk perkembangbiakan dari si fungi tadi ya. Jadi gimana ya, kita kita set yang tidak disukai jamur. Nah, menurut penelitian ya, secara umum 70% itu sudah maksimum untuk menekan pertumbuhan dari si jamur. Lebih dari itu mereka akan merajalela. Nah, ada juga istilah yang namanya IRH ya. Biasanya kalau di lab-lab yang sudah bagus atau perusahaan-perusahaan benih yang sudah bagus, maka dia ketika men-setting ruangan penyimpanannya dia tidak hanya berpatokan dengan RH ya, atau kadar air benih saja semata itu ya. Tapi dia memperhatikan yang namanya IRH ya, ERH di situ, Equilibrium Relative Humidity. Apa sih Pak yang IRH itu? Mungkin tidak akan saya bahas di sini ya, tapi kalian bisa searching Google ya, karena waktunya terbatas. Oke. Lalu tadi kita tadi sudah membahas temperatur ya, lalu ada relative humidity sama kadar air benih ya. Itu mempengaruhi bagaimana tingkat perkembangbiakan dari si serangga di dalam gudang. Nah, faktor yang ketiga itu adalah makanan ya. Jadi ada tipe-tipe benih yang keras, ada juga benih yang lembek gitu ya. Ada yang halus, kadang ada yang berduri, bergerigik seperti cangkang padi gitu ya, itu kan tajam ya. Lalu ada juga yang daging buahnya atau kulitnya itu tebal ya. Ada juga benih yang mengandung racun itu, sudah ada pestisida alami di dalamnya gitu ya. Bahkan ada benih itu yang harum ya, kayak biji-bijiannya harum, itu yang nantinya akan mengundang datangnya serangga gitu. Akan berbeda, mungkin kalau yang keras tidak disukai sama serangga ya. Jadinya tingkat serangan serangganya mungkin tidak akan setinggi benih-benih yang lembek gitu atau lembut gitu. Jadi faktor makanan atau karakter fisik dari si benih itu mempengaruhi dari perkembangbiakan dari serangga yang ada di gudang kita. Lalu faktor yang keempat adalah cahaya. Cahaya, kebanyakan serangga yang menyerang di penyimpanan benih itu dia adalah serangga yang takut sama cahaya ya. Maksudnya takut di sini ketika dia ada cahaya, maka dia lebih cenderung menyumput ya, menyembunyikan diri gitu ya. Karena dia takut, instingnya itu takut dimakan predator. Ya salah satunya manusia yang mungkin akan menangkapnya gitu, dia tahu. Gitu ya. Walaupun ada serangga-serangga yang dia kalau ada cahaya di malam hari dia mendekat ataupun mendatanginya untuk berkembang biak ya, musim kawin seperti itu. Tapi umumnya serangga dalam gudang seperti kayak tadi ya, itu Grand Weevil tadi, dia ketika ruangan itu terang, dia akan takut gitu untuk muncul ke permukaan gitu. Dia sukanya sama yang kondisi yang seperti apa? Yang gelap ya. Gelap dan lembab itu dia suka sekali. Dan kondisi yang seperti itu dia memanfaatkan untuk perkawinan gitu. Jadi Pak, gimana sebaiknya gudang ya? Tadi kita setting ya terang, jangan sampai gelap gitu. Apalagi udah gelap lembab. Nah, lalu apa setelah
tadi ada cahaya, faktor yang bisa meningkatkan perkembangbiakan serangga di dalam gudang itu adalah lama penyimpanannya. Jadi jelas ya, semakin lama penyimpanannya, artinya si serangga tadi akan stay lebih lama di dalam gudang, sehingga mereka berkembang biak lebih lama di situ. Yang pada akhirnya anak keturunannya juga semakin banyak di situ. Jadi populasi serangganya semakin banyak, sehingga kerusakannya pun menjadi semakin parah. Oke, paham ya?